Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qail fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi saya dan kaum muslimin yang hadir di tempat ini. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fazal muttaqun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat di atas salah satu perintah yang disampaikan kepada kita yaitu berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman-Nya wal jari dzil qurba wal jaril junub, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesibukan kita di tengah aktivitas pribadi kita masing-masing. Kadang yang bekerja berangkat pagi pulang sore, bahkan tidak jarang karena terjebak macet nyampe rumah setelah Isya. Dan itu berlangsung setiap hari, bahkan hampir dalam 1 bulan, bahkan dalam 1 tahun. Jarang sekali kita berinteraksi dengan tetangga kita. Boleh jadi kita yang hidup di rumah komplek atau di rumah kontrakan, sudah 4 bahkan 6 tahun kita hidup di tempat itu, tapi kita tidak tahu siapa tetangga kita dan sedang bersama siapa di samping rumah kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu siapa yang dimaksud dengan tetangga? Al-Imam Al-Ghazali dalam beberapa karyanya menyebutkan bahwa yang dimaksud tetangga kita adalah 40 rumah samping barat, timur, utara, dan selatan. Jadi 40 kakak samping barat,
timur, utara, dan selatan, itu adalah tetangga kita yang punya hak untuk kita hormati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari didatangi malaikat Jibril. Mazala Jibril yusini anil jar. Malaikat Jibril itu sering berwasiat kepadaku, kata Nabi, tentang tetangga. Artinya, tetangga yang ada di rumah kita dan yang ada di samping kita, itu harus kita hormati dan jangan kita sakiti. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Nabi Muhammad bersumpah sampai 3 kali. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Dan demi Allah, tidak sempurna imannya. Qila wa man ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kenapa engkau ya Rasul bersumpah sampai 3 kali mengatakan la yu'minu billahi, la yu'minu billah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi seseorang yang hidup di komplek atau sebuah perumahan atau di sebuah kontrakan di mana tetangga yang lain tidak merasa nyaman dengan orang itu, berarti orang itu tidak dianggap sempurna imannya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sungguh orang itu tidak sempurna imannya, kata Nabi. Seseorang yang dengan kehadirannya tetangga yang lain tidak merasa nyaman dengannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis lain disebutkan, atadruna ma haqqul jirar? Atadruna ma haqqul jar? In ista'ana bika a'antahu, wa in istaqradaka aqradtahu, wa in asabahu khairun hanna'tahu, wa in asabathum musibatun azzaitahu. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu apa saja hak tetangga? Apa yang harus kita lakukan kepada tetangga kita? Samping rumah kita, samping barat rumah kita, samping barat rumah, timur, utara, dan selatan kita. Kata Nabi, inista'ana bika antahu, wa inistaqradaka aqradtahu, wa in asabahu khairun hanna'tahu, wa in asabathu musibatun azzaitahu. Yang pertama, kata Nabi, hak kita kepada tetangga, jika tetanggamu meminta pertolongan, maka tolonglah dia. Jika tetanggamu minta pinjaman, engkau harus memberikan pinjaman kepadanya. Jika tetanggamu mendapatkan kebaikan, engkau memberikan ucapan selamat untuknya. Dan jika tetanggamu ditimpa musibah, engkau harus menghiburnya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Inilah hak tetangga yang harus kita berikan. Pertama, kalau ada tetangga minta tolong, maka tolonglah dia. Pertolongan kita pada tetangga sesuai dengan kemampuan kita. Bisa menolong dengan ilmu kita, maka kita bisa dengan cara ilmu kita. Bisa menolong dengan tetangga kita, maka bantu tetangga kita dengan tenaga kita. Bahkan kalau bisa mampu menolong dengan finansial kita, maka bantu tetangga kita dengan finansial kita. Yang kedua, kalau tetanggamu meminjam, butuh, maka berikan pinjaman kepadanya. Tetapi dalam pandangan fikih, seseorang kalau minjam uang, kalau dia tahu kalau yang minjam itu tidak mampu akan mengembalikannya, maka haram hukumnya. Jadi kalau ada si fulan, tetangga kita pinjam uang 10 juta, padahal penghasilannya 3 juta, kita kasih 10 juta, maka haram hukumnya. Kalau tetangga kita suka minta-minta, juga boleh kita nasihati.
Karena minta-minta itu juga perbuatan yang tidak baik dalam Islam. Dan yang ketiga, hak tetangga yang harus diberikan kepada kita. Kalau tetangga kita mendapatkan khair, mendapatkan kebaikan, anaknya baru diwisuda misalnya, atau dia baru beli mobil misalnya, atau baru mendapatkan nikmat misalnya, maka hendak tahu, berikan ucapan selamat kepada tetangga. Dan yang terakhir, yang keempat, kewajiban kita kepada tetangga, wa in asabathum musibatun azzaitahu. Kalau tetangga kita kena musibah, maka berikan ucapan duka, turut bela sungkawa. Masiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah 4 kewajiban yang harus diberikan kepada kita kepada tetangga. Yang pertama, kalau minta pertolongan, bantulah dia. Kalau mau pinjam uang, bantulah dia, asal dengan catatan seperti tadi, tetangga kita itu mampu membayarnya, atau atau dia tidak ditengari untuk khianat dalam pinjamannya. Yang ketiga, kalau tetangga kita mendapatkan nikmat, kita berikan ucapan selamat. Dan yang terakhir, kalau tetangga kita mendapatkan musibah, kita berikan ucapan duka atau bela sungkawa. Masiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, khatib mengingatkan kepada pribadi saya, kalau kita tidak bisa sholat berjamaah setiap hari di musola dan masjid terdekat di rumah kita, sempatkan Sabtu dan Ahad, atau seminggu sekali kita hadir di musola atau masjid terdekat kita. Barangkali sholat berjamaah bersama tetangga itu bagian dari bentuk komunikasi dan interaksi kita melalui media sholat berjamaah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya kepada pribadi saya dan kaum muslimin yang hadir di tempat ini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum ya karim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa alamu أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أعز وجل أكبر. قيموا الصلاة.